Tias begitu sangat khawatir kepada suaminya yaitu Dean setelah Dean pergi untuk mencari pesanan dari Tias yang dimana Tias yang selagi pengen untuk memakan sesuatu. Disitulah Dean ingin pergi dan dimana sampai malam pun tiba Dean belum kunjung kembali ke rumah Tias. Di sini pun Tias ingin pamitan kepada Bu Yuni ingin mencari Mas Dean karena sampai malam Dean belum pulang-pulang juga. Tias begitu sangat khawatir kepadanya. Halo sahabat Slovers, kembali lagi di cerita naik ranjang hari ini. Di mana cerita kali ini di sini yang mana Om Farhat pun begitu belum pulang ke rumahnya. Di sini pun Tante Delina begitu sangat khawatir kepada Om Farhat karena belum pulang-pulang dan di sini pun Tante Delina dan Dilon memutuskan untuk mencari Om Farhat. Namun sampai detik ini pun Dilon bersama dengan Tante Delina belum menemukan Om Farhat juga. Namun di sini Om Farhat yang sudah terkubur separuh badannya dibuat oleh orang suruhan Jidan. Di sini Om Farhat begitu sangat ketakutan dan dimanapun dia sudah menemukan pesanan dari Tias dan di sini pun Dean yang ingin pulang ke rumah ingin mengantarkan makanan pesanan yang dingidamkan oleh Tias dan kebetulan sekali adalah segerombolan preman yang menghampiri Dean dan Dean pun tidak mengenal siapa orang itu sebenarnya. Di sini Dean pun mengajak kedamaian namun preman itu malah mengganggunya sehingga mereka terjadi pertengkaran. Namun di sisi lain karena cuman Dean sendirian dia tidak bisa melawan mereka dan Dean pun terjatuh dibuat oleh para preman itu, di mana Hani yang telah diculik oleh pria bertopeng itu dan ketika itu pun Hani yang melihat itu pingsan dan di mana Jidanlah yang muncul dan membawanya ke sebuah kuburan. Tiba-tiba saja Hani terbangun dari pingsannya, dia sudah berada dalam kuburan itu sehingga membuat Hani terkejut dan sangat syok pada saat itu dan dia menangis meminta tolong namun tidak ada sama sekali yang menolong dirinya. Tias yang dimana sudah panik kepada Dean yang belum sama sekali pulang ke rumahnya, dia ingin nekat mencari Mas Dean kepada Bu Yuni mengatakan kalau dia sangat khawatir dan memikirkan Dean kalau sampai malam ini dia belum pulang juga. Namun Bu Yuni membuat Tias tenang dan mengatakan kepada Tias kalau Dian akan baik-baik saja dan pastinya Dian akan pulang ke rumah Tias dan dimana kebetulan sekalipun Tias si orangnya yang tidak tenang bahkan di saat Tias menghubungi Mas Dian HP Dian pun tidak aktif dan disitulah membuat Tias semakin panik dan ingin nekat mencari keberadaan Dian entah di mana. Namun lagi-lagi Bu Yuni tidak ingin membuat Tias gegabah dan di sini pun Bu Yuni untuk memulai menenangkan Tias agar dia tetap tenang di rumah karena Bu Yuni tidak ingin terjadi kedua kalinya kepada kandungan Tias dan di mana Tias pun menuruti perkataan Bu Yuni dengan cemas. Tias pun menunggu Mas Dean pulang ke rumah dengan kekhawatirannya. Tias tetap tenang demi di mana dia selalu berdoa agar suaminya sendiri bisa selamat sampai ke rumahnya. Di sini pun Bu Yuni sebenarnya mengkhawatirkan dia, namun dia tetap menguatkan Tias agar dia tidak berlebihan berpikir, apalagi itu akan berpengaruh kepada janin yang Tias kandung. Di sisi lain Dian yang sudah terjatuh dibuat oleh preman itu dan di sini Dian yang sudah hampir ingin di babak belur dibuat para preman yang dia tidak kenal dan untung saja Om Erwin Cobra Om Dean sendiri datang untuk membantu dirinya. Disinilah Dean ditolong oleh Om Erwin Cobra dan di sini Om Erwin mengatakan kalau dia tidak bisa mengalahkan dirinya dan dia akan memberikan pelajaran karena telah mengusik keponakannya sendiri yaitu Dean. Di sini pun tampaknya Dean yang sudah lemas dan sudah babak belur dibuat oleh para preman yang tidak Dean kenal. Di sini Om Erwin ingin mengantarkan pulang Dean dengan selamat sampai ke rumah Tias.